Hai, selamat datang di podcast Sepak Bola. Hari ini kita bakal ngomongin pertandingan seru antara Man City lawan Man United yang berakhir 3-0 untuk Manchester Biru. Ya, betul pertandingan ini jadi bukti nyata kekuatan Manchester City, apalagi dengan penampilan gemilang dari Erling Haaland yang berhasil mencetak 2 gol. Iya, ya tepat sekali. Nah, jadi di pertandingan yang digelar di Etihad Stadium itu, gol pertama dicetak oleh Phil Foden lewat sundulan setelah dikirim oleh Jeremy Doku. Mhm, Itu jadi penentu awal keunggulan. benar sekali. Menarik juga, Foden baru saja mencatatkan gol atau assist pertamanya dalam 11 pertandingan terakhir Premier League, jadi momen itu punya makna khusus buatnya. Iya, momen spesial untuk Foden. Dan nggak kalah pentingnya, Haaland alias si Raja Gol jadi makin menegaskan dominasinya di laga derby Manchester. Dua golnya bikin Telly melesat, udah 8 gol saat menghadapi rival sekota. Nah, itu yang bikin pertandingannya makin menarik. Tapi, ngomong-ngomong, bagaimana dengan strategi yang diterapkan oleh Man City? Ada syarat tertentu dalam penyajian umpan pendek yang akhirnya membuahkan gol, bukan? Benar, strategi mereka sungguh cerdas. Itu ya, it's like mereka pakai sistem penguasaan bola yang ketat, main umpan-umpan pendek dengan sabar, sehingga pertahanan United susah untuk Ya, mencari celah. iya, tapi ada juga momen ketika Man United nyoba menyerang, misalnya saat Benjamin Sesko sempat mengancam, tapi pertahanan dan penampilan sigap Donnarumma jadi penyelamat. Betul, itu jadi bukti kekuatan pertahanan Man City juga, dan tentunya pengaruh kiper Man United seperti Gianluigi Donnarumma yang mampu meminimalisir kerugian walaupun tekanan tinggi. Mhm. Tapi saya agak penasaran, kenapa sih dari awal pertandingan tempo langsung tinggi, dan kenapa Man United gagal merebut momentum? Ada kombinasi strategi lawan yang kurang pas ya? Tepat sekali. Dalam pertandingan itu tempo tinggi memang jadi ciri khas. Man City nggak mau memberi ruang. Sedangkan United terpaksa bereaksi, tapi bisa dibilang strategi ofensif mereka nggak cukup matang untuk melawan pertahanan yang rapat dan sistem permainan cerdas dari City. Ya, oh saya paham. Dan menarik juga di tengah pertandingan ada penampilan spesial dari Haaland. Salah satu golnya dengan tendangan chip itu benar-benar menunjukkan kreativitasnya. Teknik seperti apa yang dipakai Haaland menurut kamu? Iya, Haaland dengan sekali sentuhan magic. Tendangan chipnya itu ya it's like momen yang menunjukkan ketajaman instingnya. Gol tersebut bikin pertahanan United kehilangan akal sehingga keunggulan makin jelas. Mhm. Keren banget ya. Bagaimana menurut kamu peran kehadiran figur-figur senior seperti Sir Jim Ratcliffe dan Sir Alex Ferguson yang hadir di stadion? Apakah itu menambah beban atau justru menambah atmosfer pertandingan? Wow, itu poin yang menarik. Kehadiran tokoh-tokoh penting seperti Sir Jim Ratcliffe dan Sir Alex Ferguson memberikan aura sejarah dan tradisi pada pertandingan ini. Tim City sampai United pun seolah merasa ada mata yang mengawasi, dan tentu saja hal itu menambah tekanan maupun motivasi bagi para pemain. Iya, dan mungkin juga bisa dibilang kehadiran mereka memberikan validasi tambahan untuk pertandingan Derby Manchester yang selalu dinanti-nantikan. Betul sekali. Secara keseluruhan, pertandingan ini nggak cuma soal skor, tapi juga soal pertempuran taktik, keberanian, dan juga ya tradisi derby yang selalu penuh emosi. Ya, ngomong-ngomong soal skor, poin klasemen juga jadi topik hangat. Dengan kemenangan kali ini, Man City mengumpulkan 6 poin, sedangkan Manchester United hanya 4 poin di klasemen sementara Liga Inggris musim ini. Apa pandangan kamu tentang pergerakan klasemen ini? Oh, itu benar-benar menarik. Kemenangan 3-0 ini, meski baru di pekan keempat, sudah memberikan dorongan moral besar untuk City. Mereka menunjukkan bahwa mereka serius merebut posisi atas di klasemen, terutama saat melanjutkan Mhm. pertandingan mereka melawan Arsenal. Sedangkan bagi United, hasil yang kurang memuaskan ini bisa jadi pertanda bahwa mereka butuh penyesuaian taktik, terutama menjelang pertandingan melawan Chelsea yang tentunya penuh tantangan. Tepat, result ini menjadi cermin menunjukkan bahwa di level derby seperti ini, konsistensi dan taktik yang matang adalah kunci. United harus bisa mengkaji ulang strategi mereka untuk menghadapi pesaing-pesaing berat ke depannya. Ngomong-ngomong soal konsistensi, saya ada sedikit tantangan nih.
Beberapa orang bilang bahwa penampilan Man City terlalu mengandalkan satu atau dua pemain bintang saja. Apa pendapat kamu tentang hal ini? Itu pertanyaan yang bagus. Memang banyak yang menyoroti Haaland dan Foden, tapi saya pikir ya it's like hasil dari kerja sama yang solid antar lini. Kemenangan 3-0 itu bukan hanya tentang dua pemain, tapi juga tentang kerja tim, peran gelandang, dan koordinasi lini belakang. Ya, aku setuju ya. Memang seringkali kita fokus ke nama besar, tapi dalam sepak bola setiap peran itu penting gitu. Jadi bisa dibilang performa solid dari seluruh skuad juga yang jadi faktor kemenangan. Persis, semangat dan strategi kolektif itulah yang membedakan pertandingan derby ini. Terus, pertandingan ini juga penuh ketegangan dari awal sampai akhir. Dari menyerang yang intens sampai tangkapan gemilang dari kiper, semuanya berjalan super dinamis. Betul, intensitasnya benar-benar tinggi dan bahkan misalnya saat City hampir menambah keunggulan lewat upaya dari Tijani Reinders, tapi pertahanan United yang juga waspada mampu meredam beberapa peluang. Iya, ya. Itu nunjukin kalau dalam setiap pertandingan peluang selalu ada, asalkan fokus dan konsentrasi tetap tinggi. Bahkan momen-momen kecil bisa membawa dampak besar. Ngomong-ngomong, saya penasaran bagaimana kamu melihat dampak gol Haaland terhadap psikologi tim lawan. Apakah gol-gol seperti itu bisa menurunkan moral musuh? Sangat mungkin. Gol Haaland, terutama dengan teknik chip yang brilian itu, nggak hanya menambah poin, tapi juga menekan mental lawan. Rasanya, it's like semacam pukulan psikologis yang bikin pemain lawan kehilangan fokus. Iya, saya setuju. Kadang-kadang dalam derby, momentum bisa menjadi faktor penentu dan satu atau dua gol bisa menggoncang kepercayaan diri lawan. Nah, selain dari sisi mental, pertandingan ini juga memberikan gambaran bagaimana persaingan derby Manchester terus menajam dengan setiap laga. Sejarah, tradisi, dan rivalitas yang terpatri selalu membuat pertandingan seperti ini punya cerita sendiri. Betul, rivalitas ini nggak pernah kehilangan daya tariknya. Bahkan setiap kali ada pertandingan derby, selalu ada unsur kejutan dan drama yang membuat penonton terpukau. Iya, benar sekali. Dan kali ini, meskipun skor 3-0 sangat meyakinkan untuk City, format permainan yang intens mendorong kedua belah pihak untuk bermain seolah-olah segalanya dipertaruhkan. Ya, seperti yang kamu bilang, pertandingan ini bukan hanya soal statistik, tapi juga cerita tentang kerja keras, momen ajaib, dan tentu saja sejarah derby yang terus berlanjut. Persis. Dan menurut saya, dengan adanya pertandingan ini, para penggemar sepak bola jadi semakin bersemangat menyongsong derby-derby berikutnya. City nantinya akan melanjutkan pertandingan dengan menghadapi Arsenal. Sedangkan United harus bersiap menghadapi Chelsea. Bener banget, tiap pertandingan merupakan kesempatan untuk tunjukkan perbaikan dan peningkatan performa. Dan selain itu, hasil pertandingan ini juga bisa jadi cermin bagi tim-tim untuk evaluasi diri. Betul, evaluasi sangat penting ya. Merangkai kemenangan atau pelajaran dari kekalahan, it's like setiap detik di lapangan punya nilai yang luar biasa. Jadi, kalian para pendengar, kita sama-sama menikmati momen-momen luar biasa seperti ini. Setuju. Dan saya yakin pertandingan ini juga jadi inspirasi buat generasi muda untuk terus berkembang, baik dari segi teknik maupun mental dalam bermain sepak bola. Nah, jadi itu tadi obrolan kita tentang hasil derby Manchester yang penuh aksi. Dengan kemenangan 3-0, Manchester City sekali lagi menunjukkan klasifikasi sebagai tim yang tak main-main. Sedangkan United perlu mengkaji strategi mereka ke depan. Betul sekali. Jadi, sambil menanti pertandingan selanjutnya, mari kita nikmati momen-momen seru yang selalu ada di dunia sepak bola. Sampai jumpa di episode selanjutnya, ya.